Amin. Shalom. Kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan kita, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Baru-baru ini negara kita dilanda demo besar-besaran ya. Tapi puji Tuhan, semua udah mulai landai, nggak ada masalah, ya kan? Yang ditakutkan itu nanti kalau demo ini berkepanjangan, ya, bisa-bisa apa? Segala sendi kehidupan kita akan lumpuh. Uang nggak ada perputaran, orang nggak bisa bekerja, nggak bisa ojol pun nggak bisa cari uang, iya kan? Pedagang pun nggak bisa kerja kalau demo berkepanjangan. 98 itu saya pengalaman, saya alami, itu cuma berapa hari? 5 hari. Tapi efeknya sampai bertahun-tahun. Ya. Ini yang berbahaya. Amin. Demo kalau disertai dengan penjarahan, untung cuma sebentar aja ya. Yang dijara, untungnya para pejabat. Jadi cuma sedikit ya. Kalau penjaranya massal, waduh, bisa lulu lata sendi-sendi ekonomi kita. Apalagi negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, ekonomi lagi kacau. Kayak seumpama rumah tangga gitu ya. Negara kita ini saat ini lebih besar pasak daripada tiang. Pendapatannya kecil, tapi pengeluarannya besar. Karena apa? Karena hutang udah terlalu banyak. Ya. Ibaratnya kita ini nggak mampu beli mobil, kita paksakan, kita kasih DP, cuma 5 juta, 10 juta, seolah-olah kita dapat mobil, harga 150 juta. Ya. Terus kita beli rumah, seharga berapa? Anggap 500 juta, kita kasih DP 20 juta, 30 juta, kita dapat rumah. Ya. Memang saat itu kita nampaknya, wah hebat luar biasa ya kan. Tapi untuk tiap-tiap bulannya kita harus banting tulang. Itu pun kalau bisa cukup ya. Bayangkan, ya itulah yang dialami negara kita. Waktu zaman 10 tahun yang lalu dibangun di mana-mana, jalan tol, bendungan, lapangan bandara ya, bandara-bandara dibangun semuanya, bendungan pun di mana-mana dibangun. Memang nampaknya luar biasa. Ya. Tapi setelah itu jadi semua, ya seperti kita membeli tadi itu, harus dibayar, dicicil. Bayangkan tahun ini jatuh tempo untuk bayar bunganya aja ini ya, nggak pakai pokoknya 800 triliun. Harus disediakan pemerintah 800 triliun untuk membayar hutang. Makanya inilah akhirnya pemerintah mengeluarkan keputusan untuk pajak-pajak dinaikkan. Karena di luar udah nggak bisa lagi, pinjam pun mungkin nggak dikasih karena udah mentok. Semua kan ada plafon ya, kredit itu ada plafonnya. Indonesia mungkin plafon kreditnya udah nggak bisa lagi, nggak bisa tinggi-tinggi lagi. Jadi ya udah mentok di situ. Sekarang harus bayar hutang-hutang ini. Makanya ekonomi kita sekarang nggak baik-baik saja. Bukan hanya karyawan yang susah, tapi juga bos-bos. Contoh paling gampang. Apa? Seritek. Udah tutup. PHK. Bosnya pun ditahan karena apalah kasusnya saya nggak tahu. Sekarang yang baru-baru ini gudang garam. Bayangkan, sekelas gudang garam, PHK ribuan orang. Saya sering dulu jalan di sana itu, di kota Kediri itu. Itu hampir 50% penduduknya itu bergantung kepada gudang garam. Jadi penduduknya mungkin kira-kira 100.000, 50.000 yang kerja di gudang garam itu. Bayangkan, kalau gudang garam sampai tutup, maka berdampak bagi Kediri. Kota Kediri ini langsung lumpuh. Bukan hanya Kediri, seluruh Indonesia ya pemasoknya. Tembakau, nggak bisa kebeli, nggak bisa keserap. Nah inilah bahaya-bahaya yang saat ini sedang terjadi di negara kita. Makanya sekarang ini terjadi gesekan antara rakyat dan pemerintah.
Pemerintah pun kadang-kadang ya bingung juga menghadapi seperti ini. Utang udah banyak, kerja keras pun udah nggak bisa lagi. Apa yang mau diperas lagi ya kan? Rakyat pun marah karena udah susah semuanya. Beli apa-apa susah. Ada yang nggak berdampak di sini? Jadi nggak masalah, negara baik-baik aja. Ekonomi tetap jalan. Oh semua nggak berdampak ya, aman ya. Puji Tuhan lah. Nah inilah sekarang yang membuat kekacauan. Tapi ini kekacauan bukan hanya di Indonesia. Demo pun di mana-mana, di Malaysia. Ya. Sekarang yang baru ini di Nepal. Semalam sebelum Indonesia di Bangladesh sudah. Sri Lanka bangkrut. Jepang juga sampai Perdana Menterinya mundur. Ini krisis global. Dipicu apa? Dipicu COVID. Bayangkan COVID berapa tahun yang lalu udah selesai kan, tapi efeknya sampai sekarang ini sehingga meluluhlatakkan perekonomian dunia. Jadi hati-hati, kita harus banyak berdoa, menopang. Menopang apa? Menopang bangsa kita, kota kita. Di mana kita tinggal, kita harus mendoakannya karena kesejahteraan kita juga bergantung kepada bangsa negara kita, juga kota yang kita tinggali. Itu kata firman Tuhan ya. Tapi saya nggak khotbah soal itu. Ini hanya pembuka aja ya. Yang akan saya bahas adalah judul firman, saya beri judul FOMO. Ada yang tahu FOMO? Apa FOMO? FOMO adalah kepanjangan dari fearing of missing out. Ya. Coba kita buka firman Tuhan aja dulu. Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Belum pas nampaknya. Udah dapat? Belum ya? Roma 12 ayat 2. Saya bacakan aja ya. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Saya ulangi lagi, biar paham kita ya. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Nah, salah satu kamus gaul sekarang adalah katanya FOMO ya. Kepanjangan dari tadi yang sudah saya sebut. Ini artinya apa? FOMO itu kalau gampangnya kita bilang itu mati gaya. Banyak orang-orang, anak-anak muda sekarang ini yang ketakutan. Ketakutan apa? Ketinggalan gaya. Jadi apa-apa kepingin nomor 1. Ada restoran yang terkenal, kepingin cepat-cepat ke sana. Ada tempat-tempat yang indah, cepat-cepat ke sana. Supaya apa? Kalau bisa jadi yang nomor 1. Mengabarkan semuanya. Amin. Untuk apa? Untuk pamer. Ya, jadi foto-foto, selfie-selfie di tempat yang wah ada, apalagi kalau seandainya ada tempat terpencil yang belum terkenal, wah senang kali bisa dapat tempat kayak itu ya. Kaum FOMO ini biasanya gitu, foto-foto di situ, wah dia bangga kali. Amin. Ada di sini yang seperti itu? Kadang-kadang TikTok joget-joget itu kan kepingin FOMO juga dia, supaya terkenal ya kan, supaya banyak follower yang ikut. Amin. Jadi inilah, FOMO ini membuat apa? Kalau kita nggak jadi yang pertama, wah rasanya kita ini gagal, seolah-olah kita ini kalah. Bayangkan,
Gara-gara begitu aja itu bisa mempengaruhi apa? Mempengaruhi perasaan kita. Kita merasa kalah. Perasaan ini biasa muncul ketika melihat orang lain sedang mengunjungi satu tempat wisata yang digemari, makan di kafe, apalagi kalau mahal, iya kan? Sering saya bilang kan, Pak Jo bilang kan, kalau kafe mahal, waduh, difoto. Makan gitu seandainya, satu piring 500.000, wah pasti difotonya itu. Ya kan, difoto, ditunjukkan kemana-mana, ya kan. Coba kalau makannya pecel lele, difoto enggak? Hah? Enggak ada yang posting ya? Ya kan, pecel lele atau mie sop, enggak ada yang posting-posting ya kan. Pasti posting yang mahal-mahal. Nah, inilah kadang-kadang ini di luar kemampuan. Kita seolah-olah kepingin gaya di luar kemampuan. Bayangkan, kalau gaji kita seandainya cuma 2 juta, terus kali makan 500.000, masuk akal enggak? Tapi kadang-kadang dilakukan juga, karena apa? Untuk mendongkrak gengsi kita, citra diri kita. Wah, supaya dianggap kita orang kaya. Tapi kalau anggota DPR yang seperti itu, kita marah. Padahal mereka wajar loh anggota DPR itu. Kenapa wajar? Orang gajinya 250 juta, kadang bisa 1 bulan 1 miliar bisa mereka. Makan segitu ya kecil bagi mereka ya kan, bagi kita ya berat. Tapi kadang kita marah. Tapi kalau kita yang pamer, seandainya kita ini, wah nekat kita, kepingin kali. Kepingin apa? Kepingin FOMO-in lah. Supaya diakui eksistensinya, makan yang mahal. Nginep di hotel berbintang. Ada yang bilang, wah masa hidup sekali nggak bisa merasakan tinggal di hotel bintang 5. Padahal gajinya cuma berapa? Semalam aja 2 juta dibayar, mau. Itu paling murah ya. Kamar paling murah 2 juta. Itu pun dibayar. Setelah itu untuk selfie-selfie aja ya kan. Supaya nampak keren. Inilah tren-tren yang terjadi saat ini ya, hati-hati ya. Nah, media sosial menjadi wadah yang mempertontonkan semua ini. Semakin menambah kecemasan orang yang FOMO ini. Coba bayangkan, kalau kita mau melawan, contoh paling gampang, anaknya menteri mau kita lawan, ya nggak ada apa-apanya lah kita. Ya kan? Anak presiden mau kita lawan, ya mana ada kita apa-apanya itu. Mereka naik jet pribadi bisa kemana-mana, ya kan? Kita naik pesawat kelas ekonomi aja udah pusing. Kadang-kadang play letter jalan, ya kan? Kalau terpaksa. Bayangkan, kalau kita melawan orang-orang seperti itu, ya jelas saja kita pasti kalah. Nah inilah, sekarang ini yang dipacu oleh dunia. Apa? Gengsi kita. Kepingin kita terkenal. Seolah-olah kita ini, wah pokoknya jangan sampai dianggap miskin lah. Harus yang nampak hebat. Hati-hati ya. Alat ukur dari orang-orang yang mengalami FOMO adalah tindakan atau perilaku orang-orang di sekitarnya. Dan memicu keinginan dan gengsinya untuk mengikuti gaya atau tren yang sedang terjadi. Walaupun yang seperti saya bilang tadi, mahal harganya. Ya, banyak loh orang itu dia nggak mampu, dia memang pas-pasan lah hidupnya. Tapi kadang-kadang karena lingkungannya banyak yang memberi, dia pura-pura jadi orang kaya. Dia cari hutangan untuk dapat seperti kita lah. Nanti hari Minggu kan kita mau berdiakonia ya, memberi ke panti asuhan. Itu banyak juga yang sosialnya ini cuman palsu. Untuk supaya dia dianggap sosial. Jadi memberi bantuan di luar kemampuannya. Baik mestinya kalau memberi bantuan dengan kekuatan kita, seikhlas kita. Ya. Tapi kalau kita paksakan sampai hutang, itu udah nggak bagus lagi ya. Supaya kita nampak keren. Ya. Itu yang digunakan oleh
apa namanya, klub. Ada salah satu klub di luar sana. Ya, kalau kita memberi, wah 11 juta gitu ya. 11 juta ke atas, 11 juta itu pinnya cuma sejempol ini aja, kasih pin. Penghargaan. Nanti kalau 50 juta, barulah kita dikasih jasnya atau apanya. Bukan jas ya, cuman apa, kayak tukang parkir itu, rompinya aja itu. Kita harus nyumbang berapa. Inilah kadang-kadang supaya kita nggak mati gaya, FOMO, kita mengikuti cara-cara seperti itu. Banyak juga orang yang mengikuti tren-tren seperti ini yang akhirnya jatuh, semakin dalam. Jadi hati-hati ya, bukan hanya karena gaya-gaya kita kepingin nampak hebat, nampak mewah, tapi kadang-kadang seolah-olah kita sok sosial, malah kita juga jatuh ke dalam dosa. Jadi hati-hati ya. Tapi kalau kita memberi dengan keikhlasan kita, dengan kemampuan kita, itu baik. Itu yang diajarkan Tuhan. Ada amin? Jadi jangan semua kita lakukan seolah-olah untuk gagah-gagahan. Kalau istilah dulu. Kalau sekarang gaya-gayahan ya. Istilah baru lagi untuk FOMO, yang jadi kepingin yang nomor 1, yang terbaik. Ya. Terus FOMO akan menempuh segala cara. Orang-orang FOMO ini akan menempuh segala cara untuk dapat mengikuti tren yang sedang terjadi untuk memuaskan hasrat dan gengsinya. Untuk menjadi apa? Ada yang tahu? Menjadi Yamaha. Kenapa kok jadi Yamaha? Selalu di depan. Itulah orang FOMO ya. Berarti orang FOMO naiknya Yamaha. Selalu kepingin di depan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan yang mengerti. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda. Berbeda dengan dunia. Sebagai milik Tuhan, kita semua diingatkan oleh Rasul Paulus di suratnya di Roma 12 ayat 3. Coba dibuka. Roma 12 ayat 3. Ayo kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Ya. Sebagai milik Tuhan, kita semua berdasarkan kasih karunia kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, ini ya di sini di firman-Nya ini Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita enggak FOMO. Jangan di luar kemampuan kita. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ya, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, yang seharusnya menentukan perilaku kita ialah firman Tuhan. Amin. Jadi jangan terpancing dengan FOMO ya, ingat-ingat ya. Kepingin nomor 1, kepingin apa-apa, kepingin yang nampak hebat. Itu enggak penting. Yang penting hidup kita berkenan enggak di hadapan Tuhan. Hidup kita udah sesuai enggak dengan firman Tuhan. Amin. Ya, itu yang paling penting ya. Kalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan, itulah yang mengubah serta membaharui. Membaharui apa? Akal budi kita. Hasilnya kita mampu mengenali kehendak Allah. Kalau kita dikasih akal budi oleh Tuhan, maka kita mampu mengenali kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ada amin? Misalnya kita ini udah dirancang sempurna oleh Tuhan. Memang badai tantangan kehidupan selalu ada. Ada amin? Seperti bangsa kita ini. Kita selama ini kan terlena, enak gitu ya kan. Tapi saat ini bangsa kita memang sedang diproses oleh Tuhan. Seperti burung Raja Wali. Kalau anaknya dia udah bertelur, anaknya udah mulai besar, udah waktunya bisa terbang, maka sarangnya akan dibongkar. Burung Raja Wali itu unik. Kalau bikin sarang itu
dari apa ya, dari dahan-dahan yang berduri, ditaruh paling bawah. Terus baru ditaruh kapas lah atau bulu-bulu dia yang halus ditaruh di sarang itu. Tapi setelah anaknya bisa bisa dirasa burung Raja Wali bisa terbang, maka dibongkarlah kenyamanannya, dibongkarlah sarangnya itu. Supaya apa? Supaya anaknya nanti jatuh. Dia kalau naruh sarang kan pasti di ketinggian, di atas gunung-gunung, pohon yang keluar itu. Nanti kalau dia jatuh, nanti dia akan menggerakkan sayapnya supaya bisa terbang. Nah inilah yang sedang terjadi bangsa kita, juga kehidupan kita semua. Amin. Yang selama ini kita merasa nyaman, wah yang kuliah udah kuliah aja pikirannya, sekarang udah lulus pikirannya harus apa? Harus memikirkan lagi. Soalnya coba kita ini hidup ini selalu dalam tekanan loh ya. SD kepingin SMP, SMP kepingin SMA, semuanya diproses, ditekan ya kan. Baru akhirnya kita kuliah, kepingin kuliah, udah lulus, tekan lagi, harus kerja, cari kerja. Kadang-kadang kita ini bela-belain kerja, meninggalkan Tuhan. Banyak juga yang seperti itu, amin. Jadi melalui firman tadi kita jadi mengerti apa yang baik dan berkenan bagi Tuhan dan kita melakukannya. Nilai-nilai hidup serta perbuatan kita pun akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, tetapi kita tidak menjadi takut dan cemas karenanya. Kita bahkan diharapkan menjadi model atau panutan. Kalau bisa anak-anak Tuhan ini menjadi model atau panutan atau patron bagi orang-orang di luar sana. Sehingga orang-orang lainlah yang akan meniru serta mengikuti teladan kita. Contoh kita doa malam, ini bisa menjadi model. Ya, patron orang di luar sana yang enggak mengenal Tuhan. Kalau orang yang enggak mengenal Tuhan mengalami tekanan, banyak yang bunuh diri. Amin. Banyak yang stres, yang gila. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita anak-anak Tuhan, menghadapi tekanan seberat apapun, kita tetap kuat. Karena Tuhan memimpin, menolong kita. Tapi banyak loh, orang-orang anak-anak Tuhan ini yang enggak mengerti. Enggak mengerti apa? Kebaikan Tuhan. Baru-baru ini ada survei ya. Survei saya nengok di YouTube kalau nggak salah. YouTube atau apa itu? Ini sosial, survei mengenai sosial ya. Jadi 10 orang disurvei keluar dari gereja di salah satu mall ya. Di mall gitu, disurvei, keluar dari gereja. Terus ditanya, ada yang datang, langsung tanya, kau pilih mana? Pilih, ini tulisannya cuma Tuhan, God. Ya, tulisannya ini Tuhan, kau pilih Tuhan, atau kau pilih iPhone. Coba di antara kita siapa yang pilih Tuhan? Angkat tangan. Yang milih iPhone? Berat kan ya kan? Walaupun kita ngakunya anak Tuhan, berat. Bayangkan, satu orang gitu. Loh kalau saya pilih iPhone langsung ngambil, bawa pulang. Kalau pilih Tuhan juga kertas ini kau bawa pulang. Dia milih apa? Milih iPhone. Padahal 10 langkah dari gereja, baru aja ikut ibadah. Dia meninggalkan Tuhan. Pilih iPhone. Yang kedua, dikasih laptop. Laptop yang bagus, merek apa itu? Gambar Apple juga ya. Nah, suruh pilih. Kau pilih Tuhan atau pilih laptop? Pilih mana? 100% pilih laptop. Terus dikasih uang lagi, ada yang kasih uang. Pilih uang 20 juta atau pilih Tuhan. Ayo, coba kita di hadapan gitu. Kalau kita pilih uang langsung kita kantongi uangnya, 20 juta ya kan. Kalau pilih Tuhan tulisan aja kita dapat. Ayo bayangkan.
Coba kita pikirkan, kadang-kadang kita ini memandang remeh Tuhan kita itu. Seperti itu. Amin. Kita rela mengorbankan Tuhan. Bukan mengorbankan apapun untuk kita mengikut Tuhan. Tapi kita rela mengorbankan apapun rencana Tuhan, kehendak Tuhan demi untuk kita menerima apa ini? Ini bukan mujizat ini ya. Menerima apa? Menerima berkatnya aja. Padahal Tuhan kan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi memang kadang-kadang nggak munafik ya, kalau orang diperhadapkan sama itu, goyah juga. Coba kau pilih kerja atau kau pilih Tuhan? Datang ibadah atau kamu lebih penting kerja? Nah ini, dilema. Ya, singkat cerita, semua milih di luar Tuhan. Bahkan Tuhan sama wine, anggur aja suruh milih. Kau milih Tuhan atau milih anggur? Wine itu. Masih milih wine, bayangkan. Daripada tulisan Tuhan itu. Bagusan milih wine, kata mereka. Nah inilah, kadang-kadang kita ini terjebak dengan yang seperti ini. Kalau kita di gereja seolah-olah kita mengaku, wah saya percaya Tuhan, saya mau mengikut Tuhan. Tapi di tengah tekanan badai kehidupan, kita dengan gampangnya melupakan Tuhan. Lebih utama apa? Kerja. Lebih utama apa? Buka toko. Lebih utama apa? Wah, ada kawan nanti nggak enak. Harus saya jumpai. Jadi nggak ibadah. Amin. Nah, singkat cerita dari 10 orang itu hanya satu yang pilih Tuhan. Langsung dia nggak pikir panjang. Dikasih uang waktu itu 50 juta. Dia langsung pilih Tuhan. Nggak mikir panjang. Bayangkan, ya seperti 10 orang kusta itu kan. 9 meninggalkan Tuhan, 1 yang betul-betul kembali ke Tuhan. Dari 10 orang ini, 1 yang pilih Tuhan. Wah, dia milihnya bukan dengan rasa sedih loh ya. Dengan rasa menyesal, tapi dia dengan rasa bangga, dengan rasa senang kali lu. Kenapa kamu kok pilih Tuhan? Enggak, aku enggak mau menggadaikan Tuhan dengan apapun, aku enggak mau menjual Tuhan dengan apapun. Apapun yang terjadi, dia bukan orang yang kaya. Padahal yang tadi keluar dari tempat ibadah itu ditengok banyak yang kaya, penampilannya oke, luar biasa. Ibu ini hanya sederhana, tapi dia pilih Tuhan. Tapi sambil dia jalan, dia senang kali, malah diciumnya itu. Tulisan Tuhan loh, dicium sama dia di depan orang ini sambil dia jalan. Kan diikuti sama orang ini kan, diikuti terus. Sampai akhirnya apa? Dia mulai, loh kok ada terbukanya ini, dibukanya lah, ada tulisannya. Karena dia memilih Tuhan, dia mendapatkan keseluruhannya itu. Jadi dia dapat uang 50 juta, dapat iPhone, dapat laptop, dapat wine-nya itu, semuanya itu ke-10 hadiah yang diberikan ini semua dimiliki. Jadi singkat cerita, intinya yang saya tangkap adalah kita jangan mencari berkat. Kita jangan mencari mujizat Tuhan. Amin. Mujizat berkat kita butuhkan. Tapi yang paling penting kita mencari sumber dari mujizat, sumber dari berkat itu. Ya, percuma seluruh dunia ini menjadi milik kita kalau kita kehilangan nyawa, kata Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah bukan membuat kita kaya, bukan membuat kita tetap sehat. Karena kalau kita kaya, apa untungnya buat Tuhan? Ya, kalau kita kaya pun apa untungnya buat Tuhan? Kalau kita sakit pun apa untungnya buat Tuhan? Kalau hidup kita enggak berdampak. Tapi Tuhan kepingin kita ini jangan ada yang tersesat. Tujuan Tuhan sampai dia datang mengutus anaknya datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Amin. Jadi kita harus belajar memilih yang terbaik. Jadi melalui firman Tuhan ini saya kembali mengingatkan, pilihlah yang terbaik. Jangan pilih FOMO. Ya. Hanya apa? FOMO itu hanya untuk gengsi kita, menaikkan. Seolah-olah kita ini nomor 1. Tapi kita
harus jadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang bagaimana? Yang tidak hanya mencari berkatnya, tidak hanya mencari kesembuhannya, mujizatnya, tapi kita betul-betul mencari Tuhan yang sumber berkat itu, yang sumber mujizat itu. Karena apa? Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semuanya akan diberikan kepada kita, semua akan ditambahkan bagi kita. Amin. Pernah mengalami itu? Kadang-kadang tantangan kan, pilih mana? Hati-hati. Doa dulu, semuanya harus berdoa. Banyak yang bilang sama saya, Pak, saya berdoa Pak, supaya bisa kerja dekat-dekat sini, supaya pelayanan. Ya, begitu dapat kerja, agak jauh sedikit, udah, waduh nggak bisa Pak, udah jauh Pak. Banyak yang seperti itu. Ya, orangnya nggak datang sekarang. Biasanya dia, waduh Pak, kalau saya ada lagi stres Pak, saya enak datang ke gereja itu Pak. Saya mau muji Tuhan Pak, gini gitu, nanti saya pulang tenang Pak. Ya, tapi begitu dapat kerja agak jauh, udah mulai meninggalkan Tuhan. Jadi hati-hati ya. Semalam berapa tahun yang lalu pun gitu, Pak, kalau saya nanti doakan Pak ya, kalau saya nanti diterima di Indomaret Pak, saya akan tetap melayani di sini. Dia belum pelayanan, saya akan pelayanan di sini Pak. Saya akan tetap di gereja ini. Tapi begitu diterima di Indomaret, ditempatkan di mana gitu ya, agak jauh aja. Paling kira-kira di sini ya 3 kilo lah dari sini, atau 3 kilo, 4 kilo, dia udah mulai nggak bisa datang. Nah inilah, kadang-kadang kita diperhadapkan seperti itu, kita pilih yang mana. Ya, tapi ya harus cari hikmat Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Amin. Karena kita nggak mungkin bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Nah, sebagai pengikut Kristus kita harus berani menjalani hidup yang berbeda, tentunya dengan berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan kasih, menjunjung tinggi kekudusan dan kejujuran, serta tidak berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Kristus memang memanggil kita untuk berbeda dengan dunia, dengan menjalani kehendaknya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri, menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berpikir sedemikian rupa, beriman sedemikian rupa, untuk tetap sebagai pengikut Kristus. Amin. Saya panggil tim WL singer di musik untuk naik ke atas. Kita tak perlu takut berbeda dengan banyak orang, asalkan kita sedang berdiri di jalan yang dikenan Tuhan. Amin. Jadi jangan ikut-ikutan. Sekarang FOMO lagi tren, ikut-ikutan FOMO nggak penting. Yang penting adalah kita tetap mengikut Yesus. Biarlah orang-orang sekitar kita mengikut gaya kita, tren kita. Doa malam kita datang, ibadah kita datang, ya. Kita jadi orang yang penuh dengan damai, dengan kasih, penuh kasih. Amin. Itu mencerminkan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana melalui kebenaran firman ini Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kami semuanya, untuk kami tidak mencari kemuliaan dari manusia, tapi kami ingin Tuhan mencuri kemuliaan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu memandang wajah kami ya Tuhan, sehingga kami tidak lepas dari genggaman tangan kasih-Mu. Biarlah apapun yang terjadi kami percaya Engkaulah pembela kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini kami bisa memilah yang terbaik dalam persoalan kehidupan kami. Hamba sampai di sini Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh Kau tanamkan lebih dalam lagi pada seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, ini boleh menjadi remah yang menguatkan, yang memenangkan seluruh sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih, hamba sampai di sini, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun, memberkati kita semuanya. Dalam nama Yesus, amin.